Selamat siang Pak Edu. Selamat siang pasti. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelum kita mulai observasi, saya ingin tahu apa bagian dari pembelajaran yang ingin Pak Edu fokuskan untuk pengembangan Pak Edu. Baik pasti. Jadi berkaitan dengan pembelajaran yang saya fokuskan pertemuan kali ini, saya ingin fokuskan itu bagaimana saya bisa memfasilitasi siswa untuk berdiskusi kelompok di kelas. Karena kadang saya merasa siswa belum sepenuhnya aktif dan terlibat penuh di kelas. Menarik. Jadi Pak Edu ingin meningkatkan keaktifan siswa di saat diskusi kelompok, gitu ya. Apakah ada strategi khusus yang sudah Pak Edu siapkan untuk mengaktifkan peserta didik? Oke, berkaitan dengan bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Memang itu yang menjadi tantangan besar saya selama ini. Tapi saya punya rencana memberikan peran lebih lebih spesifik kepada setiap anggota kelompok dan menambahkan panduan yang jelas. Mungkin itu bisa membantu untuk mereka lebih fokus pada kegiatan diskusi. Seperti itu. Bagus sekali rencananya. Saya akan memperhatikan bagaimana nanti Pak Edu memberikan instruksi dan peran kepada siswa dalam diskusi nanti. Setelah observasi, kita bisa diskusikan lebih dalam tentang hasil, ya, seperti apa hasilnya, apa sesuai dengan perencanaan atau seperti apa nanti kita coba evaluasi bersama, ya. Bagaimana dengan waktu observasinya Pak Edu? Apakah jam kedua itu sudah sesuai? Oke, untuk waktu observasi jam kedua sudah sesuai dengan jadwal pelajaran saya di kelas yang bersangkutan. Intinya saya begini orangnya, jadi siap diobservasi. Jadi paling tidak ada nanti umpan balik dari pasti yang bisa membantu saya untuk merubah hal kebiasaan yang buruk lah menjadi lebih baik. Jadi saya juga berterima kasih, saya siap diobservasi. Itu jam kedua, jam yang pas buat saya. Baik, kalau begitu Pak Edu, nanti kita akan lanjutkan observasi sesuai dengan rencana. Baik, saya pikir itu saja dulu hari ini Pak Edu. Terima kasih Pak Edu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak, sama-sama. Bagaimana kabar Pak Edu? Baik. Oke, sebelum kita Tuhan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan firman. Yesus terpuji hari ini, besok dan selamanya. Amin. Oke. Coba tunjukkan perasaanmu pagi ini dengan emotikon. Ya, mulai. Perasaanmu senang. Oke, boleh saya tahu apa senang? Siapa lagi? Bagaimana perasaanmu? Baik. Oke. Saya kelihatannya loyo dia pagi. Ada masalah? Belum makan pagi? Nanti kamu makan di kantin. Ini Amanda yang tahu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk pelajaran hari ini kita sambung dengan kemarin.
Ya. Topiknya adalah persamaan garis simbol lingkaran dengan gradien ya. Sebelum kita ke sana, ini kesepakatan kelas. Coba dibaca, mungkin ada yang perlu ditambah. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Sudah, Pak. Sudah. Ada? Pak. Ada yang baru. Oke, baik. Ini kesepakatan kelas demi kelancaran kegiatan KBM kita ke depan. Oke. Oke. Moga-moga lihat jangan masih kita sudah mempelajari di sebelum. What is lingkaran? Apa yang kamu tahu tentang lingkaran? Lingkaran itu siklus. Kedudukan titik-titik. Apa? Kedudukan titik-titik dalam sebuah. Oke, kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah lingkaran. Thank you. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Oke, thank you very much. Ada lagi? Mungkin intinya sama, mungkin ada menggunakan bahasa yang berbeda. Oke, baik sekalian. Di lingkaran itu adalah yaitu kumpulan titik-titik ya dalam sebuah bidang datar yang memiliki jarak yang sama dari titik tertentu. Ya, titik tertentu di sini adalah titik pusat. Yang berikut, kalau pusat dan jari-jari itu apa sih? Kita belajar tentang sama lingkaran, ada pusat, ada jari-jari. Apa? Apa yang kamu ketahui tentang pusat? Apakah pusat itu adalah pusat? Silakan. Pusat itu apa sih? Hah? Oke, titik yang berada di tengah lingkaran. Boleh, thank you. Ada lagi? Hah? Ya, sama aja bagaimana? Ya? Oke, titik yang berada di tengah lingkaran. Kalau jari-jari? Saya, Pak. Ya, Amanda. Ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Oke, thank you. Jadi dia itu menghubungkan pusat dan sembarang titik tertentu pada lingkaran, atau dia menghubungkan antara pusat dan tepi lingkaran, ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke, mas lihat ini pusat itu titiknya letaknya itu di tengah lingkaran, ya. Oke, kalau di Bandung itu porosnya. Poros, biasanya untuk masukkan as atau di ban sepeda, ban motor. Jari-jari, kamu sudah jawab tadi. Dia adalah jarak dari pusat ke salah satu titik di tepi lingkaran. Jadi jari-jari itu biasanya dilambangkan dengan huruf L. Oke, dalam persamaan lingkaran itu jari-jari menunjukkan apa ya? Seberapa besar lingkaran tersebut. Jadi jari-jari itu dia menunjukkan ukuran sebuah lingkaran. Semakin besar lingkarannya berarti semakin besar jari-jarinya, semakin besar lingkaran. Kita lanjut. What is garis? Yang kita pelajari dari berapa hari kemarin, yang menyinggung itu garis singgung itu apa sih? Yang mau kita pelajari kan garis singgung.
KBK. Ya. Oke, garis yang menyinggung lingkaran. Garis. Oke, thank you. Ya. Jadi garis singgung itu ya garis yang menyentuh lingkaran hanya di satu titik tertentu. Ya. Oke, baik. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu adalah supaya peserta didik mampu menentukan persamaan lingkaran garis singgung dengan menggunakan gradien. Ya, tujuan. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran. Dua tujuan pokok kita untuk pembelajaran kali ini. Oke, persamaan garis singgung dengan gradien tertentu. Misalnya, ada sebuah titik yang dilalui oleh sebuah persamaan garis singgung. Dia menyentuh lingkaran di titik tertentu. Kalau nanti ada pertanyaan, tulis di bagaimana cara. Oke? Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 1 ingin sedang dengan bersama kelompok kami pada soal yang pertama. Jadi saya yang akan menjelaskan tentang soal dari soal itu diketahui jawabnya R itu 5 sebenarnya karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Akar kuadrat dari 25 itu sama dengan 5. Dengan gradiennya min 2. Min 2 ini akan menjadi M. Kita langsung masukkan dia punya rumus dulu. Y sama dengan MX plus minus R akar kuadrat M kuadrat tambah 1. Nah, hasilnya itu Y sama dengan min 2 M-nya min 2X plus minus 5 dari R dengan akar kuadrat min 2 karena M kuadrat min 2 kuadrat tambah 1. Nah, Y-nya itu sama dengan min 2X plus minus 5 akar 5 karena ini hasilnya 4 ditambah 1 jadi 7. Oke, thank you. Kita beri aplaus. Oke, baik ujian.
Kamu keren. Kamu keren. Ulang. Maka dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk soal nomor 2. Jadi di sini soalnya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 2y kurang 23 sama dengan 0 dengan gradien di sini min 3/4. Dari sini diketahui persamaan lingkaran ya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 2y kurang 23 sama dengan 0. Di sini yang ditanya persamaan garis singgung. Jadi penyelesaian itu yang pertama kita cari nilai n. X kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 2y kurang 23 sama dengan 0. A-nya di sini kita ketahui min 2, B-nya juga min 2, C-nya min 23. Kita substitusikan dalam rumus dari R itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Di sini A-nya tadi ini, B-nya tadi min 2, C-nya tadi min 23. Di sini kita substitusikan jadi akar dari 1/4 kali dengan min 2 kuadrat ditambah 1/4 kurang 2 kuadrat kurang dengan min 23. Jadi sini R-nya sama dengan 1/4 kali 4 akar dari 1/4 kali 4 tambah 1/4 kali 4 tambah 23 itu menjadi akar 25. Akar 25 kita ketahui adalah 5. Jadi kita masukkan nilai R sama dengan 5 dalam persamaan garis singgung lingkaran. Jadi Y ditambah B per 2 sama dengan M dikali X tambah A per 2 plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Nah, Y dikurangi 2 per 2. Jadi nilai B ini kita ganti, kita sudah ketahui nilai B ini sama dengan min 2. Jadi kita ganti sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 3 per 4 dikali X kurang 2 per 2 plus minus 5 akar dari min 3 per 4 kuadrat ditambah 1. Jadi Y sama dengan 1. Y kurang 1 sama dengan min 3 per 4 X ditambah 3 per 4 plus minus 25 per 4. Jadi 4Y kurang 1 sama dengan min 3X ditambah 3 plus minus 25. 3X tambah 4Y sama dengan 4 ditambah 3 plus minus 25. 3X ditambah 4Y sama dengan 7 plus 25. Jadi persamaan garis singgung tadi itu adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 7 ditambah 25. Sekian dari kelompok. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Beri pujian. Sebelumnya perkenalkan saya Rasya Moirawan. Jadi untuk refleksi yang saya dapatkan untuk hari ini mengenai materi tentang persamaan garis lingkaran itu yang pertama, saya merasa senang Pak untuk kesan saya sebab pada pembelajaran yang hari ini kami dapat diskusi bersama teman-teman kami, teman-teman kelompok untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang telah berikan kami. Dimana juga dari permasalahan tersebut kami dapat menyelesaikan berbagai soal, entah itu tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melibatkan gradien ataupun persamaan garis singgung lingkaran yang melibatkan garis-garis sejajar. Lalu untuk pesan yang mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin harus lebih semangat lagi untuk belajar matematika sebab karena ini masih permulaan dan kita harus lebih semangat juga konsisten untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Beri pujian. Oke. Jadi kalau menurut saya pembelajaran matematika lanjut ini hari ini itu sangat menyenangkan karena kami dapat mempelajari lebih dalam tentang matematika lanjut itu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Jadi Pak tadi situ sudah memberikan kami materi, contoh soal dan latihan soal sehingga membuat kami lebih mudah memahami materi persamaan lingkaran serta dilengkapi juga dengan kegiatan presentasi sehingga kelompok-kelompok lain dapat menyesuaikan atau kami saling melengkapi jawaban. Jadi saran saya Pak untuk kegiatan pembelajaran matematika lanjut ini sudah sangat baik. Jadi mohon dia punya kegiatan pembelajaran ya tetap dilangsungkan seperti ini. Saja dari saya. Oke, thank you Amanda. Oke, beri pujian. Saya minta untuk pembelajaran kali ini poin-poin penting apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini atau semacam kesimpulan lah. Silakan. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama tadi
komponen dari lingkaran, yaitu ada titik start dan juga jari-jarinya. Nah, setelah kita tahu tadi komponen dari lingkaran, kita dari situ kita bisa mencari sudah persamaan garis singgungnya. Jadi yang pertama tadi untuk persamaan garis singgung lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan n kuadrat dengan gradian m. Jadi untuk persamaan garis singgungnya yaitu y sama dengan mx plus minus r akar n kuadrat tambah 1. Nah, yang kedua kita juga belajar persamaan garis singgung lingkaran, x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat dengan gradian m. Persamaannya yaitu adalah y kurang b sama dengan m kali x kurang a plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Dan yang ketiga persamaan garis singgung lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 dengan gradian m. Persamaan garis singgungnya yaitu y tambah setengah b sama dengan m kali x tambah 1 setengah a plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Oke, beri pujian. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih atas keaktifan kita semua. Jadi luar biasa pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya baik ya. Good job. Oke. Untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, tugasnya adalah di buku Erlangga nomor halaman 40 nomor 5678 ya, halaman 40. Oke, itu nanti tugas yang akan 5678. Itu nanti adalah tugas kita di rumah. Pada pertemuan berikut kita akan bahas bersama-sama. Oke. Baik, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Edu. Selamat siang, Pak Asdi. Oh ya, terima kasih kita sudah menjalankan observasi tadi. Sekarang mari kita coba refleksikan pengalaman tersebut. Bagaimana perasaan Pak Edu selama proses diskusi kelompok tadi? Oke, baik. Pada saat diskusi kelompok, saya merasa lebih baik ya, memberikan peran yang jelas kepada siswa. Tapi memang masih ada beberapa peran siswa yang kurang tampak. Contoh kalau di metode diskusi ini, saya melihat bahwa hanya ada peran atau dominasi siswa tertentu dalam proses pembelajaran. Jadi siswa yang lain cenderung dia mengharapkan mungkin ya, teman yang satu, mungkin saling mengharapkan. Itu yang saya lihat. Jadi ada peran siswa tertentu sehingga siswa-siswa yang lain menjadi lebih mungkin agak pasif kelihatannya. Begitu. Ya. Baik, memang benar. Saya juga sempat melihat bahwa ada kelompok yang lebih aktif dibanding dengan yang lain. Ya, memang. Menurut Anda, menurut Pak Edu sendiri, kira-kira apa yang membuat adanya perbedaan seperti itu? Jadi ada yang aktif, lalu ada sebagian peserta didik yang pasif dalam diskusi kelompok. Ya, baik. Pasti terima kasih atas umpan balik. Memang saya lihat juga itu, dari berapa kelompok itu ada berapa kelompok yang kurang. Saya melihat itu mungkin karena disebabkan pertama siswa kurang memiliki rasa percaya diri. Terus juga motivasi belajarnya mungkin agak kurang. Yang kedua mungkin terkait dengan pemahaman materinya yang agak lambat. Itu yang saya lihat. Karena ada beberapa siswa kok cenderung aktif, yang lain mungkin juga karena mungkin ada masalah ya, sehingga konsentrasi pada saat pembelajaran dia agak kurang, sehingga responnya agak lambat.
pembelajaran kali ini. Apa mungkin juga ini terkait pemahaman mereka yang belum mendalam tentang pembelajaran atau tentang peran mereka? Oke, baik. Ya memang saya juga melihat seperti itu. Jadi mereka mungkin kurang mengenal ya apa peran mereka terhadap pembelajaran. Saya pikir itu salah satu penyebabnya juga. Yang kedua, itu saya melihat bahwa ada siswa yang cenderung mengharapkan siswa tertentu untuk mengerjakan. Karena sudah diambil, misalnya sudah diambil oleh siswa tertentu, idenya banyak dia, siswa yang lain ya cukup sudah menyumbang ide. Saya melihatnya di situ, Pak. Itu observasi yang bagus, Pak Edu. Apa yang kira-kira bisa Pak Edu lakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang peran mereka dalam pembelajaran? Baik, terkait dengan dalam hal meningkatkan peran mereka, khususnya di saat metode diskusi, biar semua lebih lebih cair, jadi jangan mengharapkan 1-2 orang saja. Betul. Hal yang pertama mungkin saya akan memberikan contoh atau simulasi lah diskusi ya, agar mereka paham apa yang diharapkan. Yang kedua itu memberikan dorongan penuh yang berupa dorongan positif. Jadi belajar itu bukan hanya kamu datang diam untuk duduk. Jadi belajar itu saling berbagi tanpa mempertimbangkan dia lebih atau dia kurang. Marilah apa yang kurang kita berbagi kepada teman yang lebih supaya nanti kita bisa membawa pulang lah yang lebih. Jadi motivasi positif. Di samping itu juga motivasi terkait dengan literasi. Kadang siswa ini sebelum diskusi ketika materinya belum dipahami lebih dulu agak susah pemahamannya. Jika kelambat. Ya kita perlu mungkin sebelum kegiatan pembelajaran di kelas kita beri share video pembelajaran atau mungkin artikel sehingga mereka di rumah paling tidak baca dulu lah sebelum pembelajaran. Seperti itu, Pak. Wow, menarik sekali idenya, Pak Edu. Kita bisa merencanakan untuk menambahkan simulasi di sesi berikutnya, begitu ya? Bagaimana kalau kita juga fokus pada bagaimana memberikan umpan balik langsung selama diskusi untuk menjaga mereka supaya tetap terlibat? Bagaimana kalau kita berupaya melakukan hal yang baru? Kalau menurut saya itu hal yang bagus buat saya juga. Karena kita nanti dapat langsung umpan balik siswa terhadap guru. Karena memang jujur selama ini saya sering tidak lakukan itu. Karena mungkin paradigma guru bahwa guru itu selalu benar. Jadi siswa ya tergantung dari gurunya. Saya juga berterima kasih kalau di sini ada umpan balik langsung terhadap kegiatan kursus belajar mengajar saya di kelas dari siswa. Sehingga nanti saya langsung dapat maunya yang seperti itu. Luar biasa. Jadi langkah selanjutnya kita akan mencoba simulasi peran dan lebih banyak memberikan umpan balik langsung. Apa Pak Edu merasa cukup percaya diri dengan rencana pengembangan ini? Oke, kalau saya karena prinsip saya adalah belajar dan terus belajar. Karena tujuan dari kurikulum mereka itu pembelajaran berpihak pada bukan berpihak pada. Maka saya terbuka dengan hal atau ide baik yang membuat saya bisa berubah demi satu tujuan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu. Jadi Pak Edu siap untuk membuat perbedaan yang besar. Siap. Baik, saya setuju Pak Edu. Semoga semua langkah ini bisa membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam diskusi, terutama dalam mata pelajaran yang Pak Edu ampu. Terima kasih banyak Pak Edu untuk kerjasamanya. Nanti kita akan lanjutkan supervisi ini di waktu lain yang tepat ya. Terima kasih Pak Edu. Selamat siang.